Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materi mengenai manajemen strategi dalam transformasi organisasi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Saya sendiri atas nama Nadia Pratama dengan stambuk 18179001 sebagai moderator. Kemudian Angdi Ayu Mustika Dewi dengan stambuk 16179039 selaku pemateri pertama, dan Muhammad Fuad Farid dengan stambuk 17179349 selaku pemateri kedua, dan Yugi Aditya dengan stambuk 18179195 selaku pemateri ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Angdi Ayu Mustika Dewi selaku pemateri pertama untuk memaparkan materinya, kemudian diikuti oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Angdi Ayu Mustika Dewi, stambuk 16179039. Saya akan membaca materi pertama, yaitu transformasi organisasi. Beberapa ahli menyebutkan TO adalah perluasan dari Organization Development, OD. OD sendiri diartikan oleh sebagian ahli sebagai sebuah tindakan untuk melakukan perubahan, suatu strategi untuk merubah keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan struktur organisasi agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik terhadap teknologi baru, perkembangan pasar, dan tantangan baru. Lanjut, kesuksesan transformasi. Suatu perubahan atau proses transformasi dalam perusahaan akan dapat berjalan dengan sukses apabila mengikuti tahapan dalam piramida perubahan yang sukses. Model ini memberikan pemahaman bahwa langkah awal dari penerapan proses transformasi di dalam perusahaan adalah menetapkan visi dan misi secara jelas sebelum melangkah ke aspek-aspek yang sifatnya lebih strategi dan operasional. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Farid. Saya sebagai pemateri kedua dan saya akan melanjutkan materi dari saudari Angdi Ayu Mustika. Piramida kesuksesan transformasi. Yang pertama, visi. Visi menentukan apa yang diharapkan oleh pendiri atau pemilik perusahaan atas eksistensi perusahaan tersebut. Kedua, misi. Misi merupakan penjabaran dari vini ke dalam pernyataan yang lebih workable dan komprehensif. Ketiga, pernyataan nilai. Tujuan pernyataan nilai adalah untuk membangun organisasi yang value driven dan committed, yang melakukan kegiatan bisnisnya secara sukses. Keempat, strategi. Strategi merupakan strategi menjelaskan arah organisasi untuk mencapai misi. Kelima, key success factor. Faktor-faktor kunci keberhasilan usaha merupakan variabel yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga menjamin strategi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, kesuksesan transformasi. Kesuksesan transformasi salah satu hal yang terkait dengan transformasi organisasi adalah strategi putar haluan atau turn around. Strategi putar haluan atau turn around sering dikaitkan dengan penurunan kinerja dan lebih spesifik dititik beratkan di seputar masalah keuangan. Tetapi dapat saja langkah putar haluan ini ditempuh pada saat kinerja keuangan yang sebenarnya tidak bermasalah, tetapi berdasarkan prediksi terhadap perubahan lingkungan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yugi Aditya, stambuk 18179195. Saya akan melanjutkan
materinya. Kesiapan untuk melakukan transformasi. Mengingat perubahan lingkungan yang semakin dinamis, perusahaan dihadapkan pada keharusan untuk menjalankan perubahan dalam strategi, struktur, proses, maupun budaya. Banyak faktor yang menentukan efektivitas sebuah perusahaan. Salah satunya adalah kesiapan terhadap perubahan. Kesiapan tercermin dari keyakinan, sikap, dan niat anggota organisasi berkaitan dengan sejauh mana perubahan diperlukan, dan juga terhadap kapasitas organisasi untuk mensukseskan perubahan itu. Selanjutnya, kesimpulan. Pengalaman selama ini menentukan bahwa transformasi organisasi senantiasa diawali oleh suatu kebutuhan yang berkaitan dengan tuntutan bisnis. Tujuan bisnis menjadi pedoman dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam transformasi. Tujuan bisnis yang selalu berkembang namun tetap dalam koridor visi dan misi memberi pengaruh dalam manajemen perusahaan. Satu diantaranya yaitu penyesuaian dalam struktur organisasi yang menyesuaikan terhadap strategi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Terima kasih, itu saja yang saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil diskusi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.